berarti aki itu copot, nggak ada akinya. Nah, itu bisa langsung bunyi sendiri, Mbak. Bisa ya kan? Nah, setelah itu beberapa hari lagi ada suara bunyi mesin yang pada laki nebe. Mesin hidup. Mesin hidup, aki udah nggak ada. Bisa Itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di samping dua orang bujangan. Adalah Bujang. relawan kemanusiaan dari Kitty Group. Nah, yang penasaran dengan Kitty Group, awal mula jenengan terjun ke dunia ambulan. Untuk awalnya sih saya 2010 almarhum ibu saya meninggal di luar pulau Batam, Mbah. Atoh, iya. Atoh banget pokoknya. Mau dibawa pulang ke Purwokerto waktu 2010 itu biayanya 19 juta. Sampai pol juta 2010. 2010 kayangannya ya wis 30-an dia. Nah, setelah awal itu apa sih yang bikin mahal? Dari penasaran itu akhirnya saya cari-cari, ternyata ambulannya cukup mahal. Lah dari pengalaman itu saya pengen punya armada sendiri untuk layanan masyarakat, yang intinya kalau untuk pasien yang duafa kita gratiskan, untuk yang mampu kita beri 19 juta ya? Iya, 19 juta waktu 2010. Nah, saya penasaran, Mbak, apa yang bikin mahal sebetulnya. Nah, dari itu saya nyari-nyari, ternyata biaya ambulannya yang mahal. Akhirnya saya punya keinginan suatu saat punya rezeki, saya ingin punya ambulans sendiri untuk membantu masyarakat itu. Nah, setelah itu saya pulang kampung 2013, 2015 punya pinjaman, dipinjami ambulan organisasi Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia. Tergabung di Rapi ya? Rapi waktu itu mobil tahun 81. Ya umurnya sama sekitar 30 tahunan. 81 jenis L300 bensin. Nah, setelah itu banyak kenangan, wah, gue evakuasi untuk jenazah yang di sungai. Iya, di sungai, terus jenazah yang meninggal di rumah. Uniknya mobil itu, sebelum nyampe rumah sakit mati, kita dorong rame-rame. Mati itu awalnya itu. Atau habis bensin apa? Mesinnya bodol. Dua ya, Pak. Itulah setelah berjalannya itu saya ada pasien beberapa kali terbawa. Akhirnya saya punya teman di salah satu partai dan ada ambulannya geletak, Mbah. Waktu itu masih belum kepakai. L300 berapa lama dulu nih? L300 sekitar 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun dapat pinjaman lagi dari salah satu partai. Kijang terpakai lagi hampir 2 tahun juga, Mbah. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Lah itu 2019 baru dapat unit sendiri. Dalam artian unit saya punya Panther dijual, terus kurangannya pakai dana panti asuhan Harapan Mulia. Dijual Panther milik pribadi malah untuk orang lain. Sekarang ini sih alhamdulillah kita sudah 4 unit. 4 unit. Kitty, Singa, Marsa, Avatar. Ini pengalaman unik, Mbah. Jadi waktu itu kita bawa mobil itu kan posisinya mati, Mbah. Mati total. Aki dilepas. Kita taruh di panti itu ada sekitar 4 bulan. Nah, di panti itu kan ada parkiran, ada tempat untuk badminton. Nah, malam-malam orang badminton ada suara klakson bunyi. Padahal mobil tertutup rapat. Langkah berarti aki itu copot, nggak ada akinya. Nah, itu bisa klakson bunyi sendiri, Mbak. Bisa ya kan? Setelah itu beberapa hari lagi ada suara bunyi mesin yang pada laki nebe. Mesin hidup, aki udah nggak ada. Itu. Unit ya, 4 unit kan nggak mungkin dikemudikan jenazah sendiri kan nggak mungkin. Iya. Salah satunya Mas Chandra, ini salah satu member Kitty Group-nya. Mas Chandra dia seorang bujangan. Perlu digarisbawahi kalau di relawan Kitty Group itu tidak ada bayaran gitu. Iya betul. Ini relawan. Nah, tanyakan ini Mas Chandra ini nggak mau dibayar, nggak mau tidak ada gajian, kenapa mau ngurusi orang maksudnya? Ya awalnya kan saya basicnya di kebencanaan, relawan kebencanaan. Nah di situ
ketemu sama Mas Agus. Beliau cerita motivasinya, akhirnya juga ikut gimana sih ya, Mas Agus motivasinya kayak gitu bagus, akhirnya kita terbawa. Oh gitu. Sampai sekarang. Dan di situ nggak ada bayaran apapun Sama sekali? kadang kita bawa pasien, bawa jenazah, misalnya nggak bawa uang sampai sana kan biasa. Kalau sampai rumah duka atau sampai rumah pasien, Mas ambulan berapa, monggo seikhlasnya gitu. Nah begitu kita buka kan rencana mau buat solar, mau buat makan, dan itu pun kadang kita nombok sendiri. Nggak BBM kurang. BBM kurang. Luar biasa ya. Hello Kitty kan terkenal, kalau yang udah tahu Hello Kitty itu gambarnya animasi kartun. Kartun semua, Nah, iya. Kenapa jadi kartun malah Nah, gambar ambulan kok kartun? Coba. Cerita unik, Mbah. Jadi waktu itu saya di rumah sakit Islam, ada pasien mbah-mbah. Ambulan masih polos putih. Lah si mbah-mbah ini nggak mau naik karena putih. Kalau ambulan putih. Nah, awal dari itu saya pikiran dengan teman-teman, ini mau digambarin apa ya yang biar pasien itu intinya nggak pada takut ya. Alhamdulillah kita punya ide waktu itu, wis dibikin Kitty aja yang ketone unyu-unyu. Ambulan Hello Kitty, drive bujang imut-imut. Kan sih masih ada, Mbak, kayak oksigen masih ada, tetap ada wajib, terus inverter juga masih ada. Cuman daripada ini kosong, kita akhirnya dibikin boneka Hello Kitty. Ben ngarep Hello Kitty, dalamnya juga Hello Kitty. Boneka ini wis ana ora tuku, Mbah. Itu dari mana bonekanya? Boneka dari relawan juga yang ngasih gitu. Jadi tokonya tutup, terus daripada nggak kepakai dihibahkan ke kami. Iya, standby 24 jam. Kita misal nih baru pulang jam 1 atau jam berapapun. Malam. Iya, baru pulang sampai rumah, niat mau istirahat, tiba-tiba ada telepon berangkat. Gimana sih ya, udah diniati dari hati, dan juga itu kan ambulan titipan. Iya. Dari situ kan masa ya ambulan udah dititipin ke kita nggak jalan, hanya kita semaksimal mungkin untuk mengoperasionalkan. Betul. Memanfaatkan dengan baik. Ya karena armada kami kan yang pertama Kitty itu kan dari ibaratnya ya kita panggil aja dari Panti Asuhan Harapan Mulia. Yang kedua dari komunitas Panther itu IPSI Raya. Yang ketiga juga sama. Yang keempat dari LPS dan IPSI dan Panti Asuhan Harapan Mulia. Jadi 4 unit. Minimal kita 110 pasien itu minim per bulan. Paling itu banyak, minimal. Paling banyak itu 300 lebih. 300 lebih sama jenazah. Iya. Campur ya. Yang 4 unit dibagi 30 lah. 10 lah. Setiap harinya berangkat terus. Setiap harinya paling enggak itu 4 pasien, 5 gitu. Orang kita aja kepengen ngumpul ya, San. Nggak bisa. Ngumpul driver semua ini Kitty Group itu nggak pernah bisa. Untung mereka masih bujangan. Iya. Bujangan aja ngurusi orang lain, apalagi ngurusi kamu, guys. Tiap hari jalan otomatis operasional. Apa ya? Perawatan. Kalau sementara sih karena kita belum ada donatur untuk BBM ya, Mbak. Kepengennya sih ada donatur BBM sih, malah dari mangkat ya. Teman-teman bisa untuk menggratiskan semua orang. Karena kami masih mandiri, dalam arti mandiri dari operasional dan perawatan. Pakainya sudah disilang, Mbak. Contohnya ini ada pasien 2, kita gratiskan. Nanti kalau ada pasien yang mampu, monggo kelasnya. Kalau ada infaknya lebih baru kita sisihkan untuk nutup yang gratisan gitu. Dan untuk perawatan. Ya paling kayak gitu, Mbak. Ya alhamdulillah sampai saat ini dikasih pusing kalau ada perawatan besar semuanya 3 juta ke atas wis anu mumpetnya bubuan. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan. Selagi kamu masih mampu untuk berbuat baik, insya Allah masih ada jalan keluarnya. Wis itu aja. Kalau minimal per hari itu satu armada 100 ya, San? Iya. 100 semuanya. Kalau dibikin 100-an 4 armada sehari 400. 400 ya. 400 itu hanya untuk BBM, Mbak. Driver ada 11. Driver ada 11-an ya. 11 kurang lebihnya 11. Cuman kan ada yang kerja, ada yang sibuk sama dunia sendiri. Dia nunggu waktu free-nya malam ya bisa malam. Ya kalau yang kerja di dinas kan ada dia paling Sabtu Minggu gitu. Iya, buat gantian. Tapi yang pokok
Ya, Nah, kita berdua. Mobil dipakai tiap hari kan otomatis ada perusahaan. perawatannya lebih besar, Iya. Mbah. Ada bengkel-bengkel yang mau. Nah, alhamdulillah kita ada beberapa bengkel dari AC juga ada yang kita bantu, Bramase, terus ada kaki di Arumsari, terus di bengkel mesin itu ada Brian Brian Bengkel, terus ada Kembar Jaya, terus Bosom di Rizky Jaya Diesel. Ya alhamdulillah mereka selalu support kami. Nganti utang nih bengkel kadang-kadang juta, 3 juta itu biasa aja. Itu utang di bengkel. Dipertemukan dengan Iya, orang seperti itu alhamdulillah. Mas Hendra pengalaman apa Mas Hendra? Selama jadi driver berapa tahun berarti di Kiti? 3 tahun kurang 3 lebihnya. tahun. Iya. Ketemu jodoh atau apa ini? Paling pengalaman Ketemu mungkin- kali pasien Ayu. Iya, gitu. Itu buat semangat gitu loh. Datang ke rumah pasien, Yes, yes. pasiennya Yes. orang tua, tapi pendampingnya wah, seger dia. Tapi sih ada beberapa lah pengalaman yang mungkin dikatain horor lah. Ada. Ada. Gimana ceritanya? Ya namanya ambulan. Namanya bulan. Kita kan yang singa itu, yang singa kan itu terkenal Mbak Dewi karena penunggunya Mbak Dewi, Perempuan. perempuan. Nah itu driver baru masuk kan, nah terus dibawa ke Jakarta, mungkin perkenalan atau gimana lah, pas di dalam tol itu tiba-tiba kaki ke depan, kaki sampai dashboard. Kaki manusia, Iya, wujudnya di belakang. badannya di belakang. Iya, kakinya sampai depan, belakang mobil sampai depan, kakinya panjang banget. Dan kalau di rumah mungkin tetangga-tetangga yang sering dikerjain, Dikerjain. maksudnya berangkat ke Pagi-pagi, musola, subuhan. subuhan itu tiba-tiba di dalam ambulan itu kayak orang natain kursi kayak gitu loh, berisik lah intinya lah. Sering komplain ke saya, komplain, Chan, ambulannya jangan diparkir di situ lah. Kenapa sih? Berisik ambulannya. Pengen kenalan, makanya jangan macam-macam sama ambulan. Apa ini nih ya? Gimana? Saya nyuci mobil Marsa. Lah, sebetulnya di garasi itu ada Marsa dan Singa. Saya nyuci Marsa, HP ini dikeretakin dashboard. Bukan dashboard, di luar. Kap mesin. Kap mesin. Kap mesin. Iya, kap mesin. Nah, mobil itu dibuat Sandra dari Sokala Karanglaut sampai Karanglewas. HP di kap mesin nggak jatuh, Mbah. Padahal nggak ada apa-apanya, Mbah. Posisi kapnya kan Posisi kan miring. Kalau kap Iya. mesin Panther itu kan miring di depan ini. Nggak jatuh, Mbah. Di jalan pun kena apa tanggul, terus goncangan. di lampu merah nggak ada yang ngambil, Mbah, padahal di luar. Yang lain sih alhamdulillah nggak cuma satu unit ini, karena memang Singa dulunya kan mobil dogrok nih di Jakarta. Kita beli mobil dogrok di bawah pohon besar, lihatnya pada ngarep di depan semua, ini ditaruh belakang ini. Kita beli mobil Udah itu mobil terpenggalai. udah lama inilah, udah lama dogrok gitu. Tapi jangan takut kalau mau naik Kiti Group. Udah ada pawangnya. Pawangnya bujang. Sekali-kali tapi jangan berani-berani bawa sendiri loh ya. Ya. Dan jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ya demi keselamatan pertama. Kalau belum tahu seluk-beluk mobil mereka kan belum tahu. Yang kedua yaitu mistis horor kan. Luar kota ya, Iya. kita pernah layanan sampai Lampung, Madura. Maksudnya juga ke Lampung. Ke Lampung, Lampung juga ini. ke Lampung, Surabaya, Jawa Timuran lah, kayak gitu. Ngantar Ya itu jenazah. setelah pengantaran jenazah kita harus cepat-cepat balik, Mbak, karena Berikutnya. jadwal Iya. besoknya masih banyak yang Padat. nunggu, itu padat. Kayak pas waktu ke Lampung, ngantar jenazah, berangkat dari sini jam 8 pagi. Start dari sini sampai di Lampung itu jam 10 malam. 10 malam. Soalnya di kapalnya lumayan lama sih. Antri Ya, di situ 14 jam. 14 jaman lah. Pas begitu sudah sampai di rumah duka, dibikinin kopi, yaudah kita minum. Habis minum langsung pulang. Pulang lagi. Langsung pulang. Cuman Iya. istirahat di kapal 2 jam. 2 jam. Udah. Ya. Ya paling itu kalau kita sih keluar kota, kalau pasien-pasien poli, pasien kontrol ke Semarang, ke Sarjito, ke Solo, itu biasanya paling kita nunggu. Paling itu aja sih. Kalau yang sifatnya kita hanya pengantaran jenazah atau pasien pulang itu kita langsung cepat balik, karena harus besoknya jadwalnya harus tercover semua itu.
kita kan sebagai manusia ya harus ada pemasukan dari sana sini. Iya. Dengannya kan saya travelan dapat Tetap pemasukan. Begitu pegang ambulan kan harus ngisi solar. Lah itu bisa ambil dari pegangan kita dulu. Buat backup dulu lah. Soal kembali apa enggaknya pikir belakangan gitu. Yang penting pelayanannya jalan. Ya kemarin ke Jogja cuma dikasih fee 50. Jadi kayak gini, ada permintaan dari salah satu daerah lah ya. Salah satu warga di daerah Purwokerto. Kita jemput nih di perumahan. Pendampingnya perumahannya di ya salah satu lah ya, salah satu di Purwokerto. Dan pasiennya di perumahan juga. Kita jemput 2. Pas berangkat ke sana nggak Kita nggak rembukan soal infaknya berapa gitu. Orangnya santai sampai Jogja. Nah itu di situ mereka beli makan. Sarapan. Oh berangkatnya malam sih ya? Iya berangkat malam. Nah kita kan bingung kan, uangnya udah habis, cuma di pegangan 200 buat solar BBM. Semua BBM dan mintanya full AC dari Purwokerto sampai Jogja. Cuman tinggal 30.000 kayaknya. Driver 2 kan kemarin berangkat driver 2. Hanya patungan, beli makan, rokok masih aman. Hanya patungan dapat lah beli nasi. Lah pas pulang ditunggu sampai habis maghrib. Orangnya baru ngabarin, Mas, ini kan opnam dan masuk ruangannya besok. Kita nginep di hotel udah pakai Grab. Luar biasa. Padahal kita nyediain roasting itu gratis. Di Jogja. Di Jogja, rumah singgah. Gratis. Hanya kita disuruh nih, Mas, bisa anterin barang ke hotel enggak? Iya bisa. Anaknya kan di roasting. Berangkat lah. Udah mau keluar, anaknya bilang, Mas, mampir ke ATM. Kirain buat Dapat ngambil. Udah mampir ke ATM yang di Indomaret. Cair geng. Mereka belanja banyak. Terkira kan, wah lumayan lah. Ya. Dapat minum apa jajan-jajan. Enggak dapat. Enggak dikasih. Garingan, Pak. Begitu sampai hotel, habis itu barang-barang keluar, ibu pendamping pasiennya deketin, Mas, ini ngasih uang, kasih kan 50.000. Kan bingung, langsung diem. Bu, ini apa ya? Ini fee, Mas udah nganterin barang ke sini. Lah dari situ udah bingung. Ini gimana pulangnya? Uang udah habis, solar udah habis, rokok habis. Hanya ya ada jalannya sih. Bisa pulang sampai 50.000 pulang. Pulang sampai sini. Lah dari pengalaman itu jangan gimana? Kapok atau memang terus berlanjut? Kalau dari pengalaman itu sih malah asik. Nah, Relawan ambulan Duafa, drivernya Duafa. Tapi sering pengalamannya gitu. Sering. Di jalan pun nggak nawarin makan. Ya itu. Sampai sana pun udah kan pasien udah masuk nih, mampir dulu. Si pendamping ini lagi makan rames di dalam. Kita cuman dikasih makanan rumah sakit. Nasinya kan udah bubur. Oh iya. Nggak enak. Yang di dalam makan dukanya kita. rames nasi padang itu. Ya kadang-kadang ada keluarga juga yang memangnya orangnya pas-pasan malah mereka nyangoni rames esok-esok. Kayak tadi pagi jemput pasien HD. Oh, HD rutin ya. HD rutin. Itu dijemput sampai rumah sakit. Selalu mesti bawa rames buat driver. Mas, ini rames. Soalnya kan itu pasien rutinan. HD 1 minggu 2 kali. Masih mending kayak gitu, walaupun beliau orang desa masih madang regani lah. Attitude-nya bagus. Kadang ada yang nggak matur suwun sama sekali, Mbak. Los wae. Bukannya kapok malah tambah senang. Ya namanya orang itu berbeda-beda karakter. Terus kadang-kadang ada orang enak, kadang-kadang sinjlek gitu ya. Biasa aja udahlah. Kalau yang ekstrim jalannya itu waktu itu nganter jenazah bayi ke daerah Karangpucung Cilacap sana.
itu dari jalan raya masuk ke rumahnya itu 1 jam lebih. Itu jalannya rusak, nggak nemuin desa sama sekali. Itu pokoknya desa paling ujung. Sinyal Lewatnya hutan, nggak ada sinyal. Waktu itu hujan. Pas berangkat nggak apa-apa, Tenang, santai, masih ada tenang. keluarga. Pas pulang kita nggak pikiran Setan. hantu, nggak pikiran kayak gitu. Paling pikirannya cuman Bannya bocor atau bannya bodol. mobilnya rusak kayak gitu. Iya. Mungkin jenazah-jenazah yang meninggal di rumah udah berapa hari atau di Iya, sungai evakuasi gitu itu. lebih ekstrim lagi. Soalnya baunya udah nyengat. Itu menahan bau Ya, ya, bau. menahan bau dulu lah. Ya lu nekat, Mbah. Bisa mesti mutah apa Ya, aja, mutah. Mas? Iya, Mutah. wajar. Itu wajar. Itu wajar. Pertama mutar, SMA cuman apa bedanya? setelah karena kita sering megang seperti itu, ya, sering nanganin apa korban-korban seperti itu, ya alhamdulillah sampai sekarang makan pun sering. Jenazahnya dalam mobil langsung turun makan biasa, terus evakuasi nunggu ibaratnya habis nunggu apa, terus sambil makan udah biasa, Mbak. Sambil jenazah. Padahal posisi jenazahnya itu bau. Bisa ya. Parfum alami. Parfum. Bisa. Badannya. Iya. Terus kalau udah 4 hari ke sana itu kayak yang di ibaratnya daratan ya, semuanya di rumah 4 hari ke sana itu udah keluar Latung. Setiap habis bawa jenazah atau pasien yang kiranya penyakit menular itu langsung. itu langsung cuci. Zaman Covid malah asing, Mbah. Apa Kita nggak bisa tidur 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kita duduk nih semua driver. Ada waktu itu ada 6 driver lah. HP Sampai ditaruh. semua. Ditaruh nih, muter. Bunyi semua panggilan jenazah. Kayak Gojek. Alhamdulillah Kita kita jalan sendiri. pegang pasien COVID tanpa handskun. Kita setiap Jumat Swab. swab kan, Oh, nggak pernah ada yang kena. Inilah Nggak ada yang- Allah kasih kekuatan kita ya. Padahal Luar kita biasa. kurang tidur, makan juga nggak teratur. Saya Otomatis sampai kan ambruk, imunnya itu kan lemah. dan penyakit itu nyerangnya ke imun. Tapi alhamdulillahnya kita 4 driver selamat. Itu lolos nggak ada yang kena COVID. lolos. Pasien aja dilayani, apalagi Apalagi kamu. Pak, terpikir nggak sih apa tetap terus kayak gini atau memang ada rencana ke masa depan lagi? Kalau saya sih semampu saya, selagi saya mampu, saya akan terus, Mbak. Terus. Iya. Karena saya punya prinsip selagi kita masih berbuat baik, insya Allah akan berikan Iya. yang lebih. Itu aja sih kunci saya. Mas Jodo juga apa mungkin kalau udah menikah mau stop? Pensiun kan? Ya. Kriteria jodoh. Ya. Ya, yang siap ditinggal kapanpun dan jam berapapun gitu. Walaupun lagi tanggung. Karena kebiasaan atau memang panggilan ya. Panggilan hati. Panggilan hati, Mbak. Adalah kesenangan sendiri sih, kebahagiaan tersendiri lah. Kita membantu sesama itu aja. Memang ambulan-ambulan sosial kemanusiaan ya rahasianya di sini. Iya. Bumbu rahasia. Ya, bumbu rahasianya di sini memang nggak bisa diutarakan tapi dirasakan. Dirasakan. Nyatanya bahwa 11 relawan ya, Iya. 11 relawan tanpa bayaran, tanpa gajian tuh. Masih hidup. Terima kasih, ini obrolannya Ya. sangat menarik, sangat menginspirasi semua orang. Saya diberi kesehatan, Amin, kelancaran, amin. Tuhan juga. Siap, Yang Umi. terpenting apa? Cepat jodoh. Jalani, nikmati, syukuri. Lihat videonya ada yang terpikat, waduh, langsung aja komen, nanti tak kasih nomor teleponnya. Cari aja kita grup ya. Langsung nomor pribadi nih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel Obrolan untuk Kemanusiaan. Kita akan ngobrol tentang sosial kemanusiaan nantinya. Terima kasih, saya Mbah Nang dan Mas Agus Setiawan dari Kitty Group, Mas Sandra juga dari Kitty Group. Untuk diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.